Kali ini saya akan bahas tentang karoseri yang satu grup dengan perusahaan otobis atau bisa juga perusahaan otobis yang satu grup dengan karoseri. Yang kita ketahui, karoseri bis di Indonesia berperan sangat penting bagi para pengusaha bis di Indonesia. Bagaimana tidak, karoseri bis sendiri adalah pabrik pembuatan bodi bis, yang dimana calon pembeli bis harus mengirimkan sasisnya ke karoseri yang ada di Indonesia. Namun ada yang unik dari karoseri di Indonesia ini, yakni yang juga memiliki perusahaan otobus sebagai perusahaan angkutan umum. Apa saja karoseri tersebut? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng channel ini agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Dan mari simak videonya sampai akhir. Dan berikut nama-nama karoseri yang ternyata juga memiliki perusahaan otobus di Indonesia. Di urutan yang pertama ada karoseri Restu Ibu Pusaka dengan perusahaan otobus PT Bluebird Group Tbk atau Big Bird. Karoseri Restu Ibu Pusaka sendiri adalah karoseri yang berada di bawah naungan perusahaan transportasi angkutan darat, yakni PT Bluebird Group Tbk. Karoseri yang terletak di Gunung Putri Bogor ini telah banyak berkarya menghasilkan bodi-bodi bis yang khas dan apik, anti mainstream dan sedap dipandang. Bodi yang tak lekang oleh waktu menurut saya adalah bodi Scania, yang dimana sekilas mirip-mirip dengan bodi Neoplan yang juga dibuat oleh karoseri Adiputro Malang. Karoseri ini masih tetap berkarya dan Big Bird sendiri yang paling banyak menggunakannya. Karoseri ini pun juga tidak ingin ketinggalan zaman, dengan juga menghadirkan bodi Arctic SHD yang kekinian dengan pilar pemisah kaca depan. Yang kedua, karoseri Nusantara Gemilang dengan perusahaan otobus PT Nusantara Transindo. Yang kedua ada karoseri asal Kota Demak, yakni Nusantara Gemilang. Karoseri yang terletak di Kota Demak ini juga masih satu atap dengan perusahaan bis PT Nusantara Transindo. Berdiri sejak tahun 2011, Nusantara Gemilang berani menggebrak pasar bis di Indonesia dengan menawarkan bodi yang seluruhnya menggunakan plat aluminium, yang tentunya menjadi nilai lebih dan keunggulan untuk karoseri ini. Nusantara Gemilang sendiri merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Malaysia, yaitu antara PU Nusantara dengan karoseri Gemilang Coachworks Malaysia. Maka dari itu tak heran karoseri ini membuat bisnya dengan menggunakan plat aluminium sama dengan yang di Malaysia. Mungkin bodinya tak banyak yang didesain sendiri, beberapa ada yang mengadopsi bodi dari Eropa seperti Skybus dan Cityliner. Dengan maraknya bis dengan pilar kaca pemisah, Nusantara Gemilang juga tak mau ketinggalan menghadirkan bodi Cityliner garapan mereka. Beberapa ada yang didesain ala mereka sendiri seperti di bagian pilar B. Kabarnya karoseri ini dibagi menjadi dua tempat dengan KAB atau karoseri anak bangsa. Karoseri ini nantinya yang akan membuat bis listrik merek MAB atau mobil anak bangsa. Dan saya sendiri juga belum dapat info lebih lanjut tentang hal ini. Yang pasti karoseri ini juga membuat bis listrik MAB. Yang ketiga, karoseri Tentrem dengan perusahaan otobus PO Tentrem. Yang ketiga ada karoseri asal Malang, yakni karoseri Tentrem. Karoseri ini awalnya hanya bengkel repair dari PO Tentrem sendiri. Namun karena banyak yang suka dengan hasilnya, akhirnya mereka memutuskan untuk juga membuat karoseri bis. Bodi yang menurut saya tidak lekang oleh waktu adalah Galaxy E XL dan Scorpion King. Karoseri ini juga kalau tidak salah sempat mendapat teguran terkait bodi Scorpion King yang mirip dengan bodi Scania Touring by Higer. Dengan maraknya tren bis saat ini, karoseri ini juga tidak mau ketinggalan membuat bodi bis yang mereka beri nama Avante.
Untuk segmen bis double glass, mereka konsumen pertama mereka adalah PO Harapan Jaya. Jika dilihat bodi belakang bis ini sekilas mirip dengan Irizar i8. Bisa jadi inspirasi mereka dapat dari sana. Pada ajang Gias 2019 tahun lalu, mereka juga menghadirkan Avante versi terbaru yang diberi label Avante H7, H9, dan D2, yang berarti H7 untuk bis HDD dengan tinggi 3,7 meter, H9 untuk bis SHD dengan tinggi 3,9 meter, dan D2 untuk bis double decker dengan tinggi 4,2 meter. Dan pada bulan Februari kemarin mereka juga menghadirkan Avante H8 dengan tinggi bis 3,8 meter yang digunakan khusus untuk mengangkut sepeda motor pada bagasinya. Yang keempat ada karoseri Gunung Mas dengan perusahaan otobis PO Gunung Mas. Yang keempat ada karoseri Gunung Mas. Karoseri yang terletak di Madiun ini merupakan karoseri spesialis reparasi bis dan juga pembuatan bodi bis. Kalau tidak salah, tadinya karoseri ini beroperasi sebagai karoseri reparasi bis. PO Gunung Mas sendiri juga melayani trayek komuter, yakni jurusan Ngawi, Bojonegoro, dan Ngawi Cepu. Bisnya juga banyak yang memakai bodi dari karoseri ini. Tak ketinggalan juga dengan maraknya bis double glass, karoseri ini juga ikut membuat bis dengan pilar pemisah kaca depan, yang mereka beri nama Zeppelin Giga 3. Konsumen pertama mereka untuk Zeppelin Giga 3 adalah PO Rudi Mapanjaya dari Jakarta. Lalu setelah itu karoseri ini juga memperkenalkan bodi barunya ini ke ajang IIBT 2017 kalau tidak salah, yang juga berbarengan dengan produk asal Magelang, yakni Evolander SHD. Yang kelima ada karoseri Agustus dengan perusahaan otobis PO Maranatha Group. Yang kelima ada karoseri asal Magelang, yakni karoseri Agustus. Kabarnya karoseri ini masih ada hubungannya dengan PO Maranatha Group, namun saya juga tidak mendapat info lebih lanjut tentang hal ini. Karoseri ini juga spesial pembuat bodi untuk bis elf. Namun, jangan salah sangka dulu, karoseri ini juga lihai dalam pembuatan bodi bis. Sama dengan yang lain, mereka juga tidak mau ketinggalan membuat bodi yang kekinian. Walaupun bodi double glass pertama mereka adalah duplikat Jetbus 2 Plus HDD. Mereka juga telah membuat bodi sendiri yang diberi nama Maestro SHD. Yang keenam ada karoseri Irma Sofyan dengan perusahaan otobis PT Maulana Citra Pariwisata. Yang keenam ada karoseri Irma Sofyan yang juga satu atap dengan PO Maulana. Karoseri Irma Sofyan awalnya adalah karoseri bak truk, namun mereka juga membuat bis yang mereka beri nama Neobus SHD. Tidak banyak informasi yang saya dapat. Namun karoseri ini sendiri juga mungkin terinspirasi dengan bodi Jetbus, yang dimana kebanyakan menggunakan part-part dari Jetbus Adiputro. Yang ketujuh ada karoseri New Armada dengan perusahaan otobis Esitran. Yang terakhir ada karoseri terbesar se-Asia Tenggara, yakni karoseri New Armada. Karoseri yang desainnya anti-mainstream ini juga memiliki anak usaha berupa rental mobil dan juga bis, yang diberi nama Esitran. Banyak bodi dari New Armada yang menarik, terutama Evolander GT dan Evolander SHD generasi pertama. New Armada sendiri berawal dari bengkel rumahan yang akhirnya juga membuat karoseri ternama di Indonesia. Produk mereka banyak dipakai oleh instansi negara seperti Kementerian Pertahanan dan lainnya. New Armada sendiri juga pernah mengekspor bis mereka ke Saudi Arabia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Hong Kong, Siprus, Sri Lanka, dan beberapa negara Timur Tengah dan Afrika. Sama dengan yang lain, New Armada sendiri juga tak mau ketinggalan membuat bodi yang tengah digandrungi. Dan bodi itu mereka beri nama Evolander SHD dan HDD.
Dan yang terbaru adalah body Skylander. Yang spesial dari karoseri ini adalah mereka telah membuat 4 model bis tingkat mereka. Sangat luar biasa memang karoseri yang satu ini. Nah, itulah nama-nama karoseri di Indonesia yang ternyata juga mempunyai perusahaan otobis sebagai penyedia jasa angkutan darat. Dan kita telah sampai di akhir video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ke akhir. Jika ada kesalahan, masukan, dan saran, mari tinggalkan pesan di kolom komentar untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Maju terus dunia perbisan Indonesia, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.